Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa kelas 6. Bagaimana kabar kalian? Semoga kabarnya baik semua ya. Oke, untuk kali ini kita masih membahas tentang pelajaran 4, yaitu ayo membayar zakat untuk bagian yang ketiga. Adapun bagian yang ketiga ini nanti akan membahas tentang mustahik dan hikmah zakat. Langsung saja ya. Kita mulai dengan mengamati gambar. Coba kalian amati gambar di bawah ini. Ini gambar tentang apa kira-kira? Yaitu ada gambar anak yang sedang membayarkan zakat ke panitia zakat. Kira-kira zakat apa ini? Ini adalah zakat fitrah yang sudah kita bahas minggu kemarin. Berikutnya ini juga sama ya. Ini adalah seorang anak yang sedang membayarkan zakat fitrah, tapi tidak kepada panitia zakat, akan tetapi langsung kepada orang yang berhak menerima zakat. Nah, penjelasan gambar tadi yaitu kita dalam mengeluarkan zakat itu pasti ada penerimanya. Ini jelas ya, kita mengeluarkan zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal, pasti ada yang menerima. Berikutnya, zakat itu bisa diberikan langsung kepada penerima atau lewat panitia pengumpul zakat. Seperti dua gambar di atas tadi ya. Yang pertama lewat panitia pengumpul zakat, yang kedua langsung kepada penerima zakat. Nah, orang yang menerima zakat itu disebut dengan mustahik zakat. Ingat-ingat ya. Penerima zakat itu adalah mustahik zakat. Lalu apa perbedaan antara mustahik dengan muzaki? Nah, di sini ada beberapa perbedaan. Yang pertama, kalau mustahik itu adalah orang yang berhak menerima zakat. Jadi, yang menerima zakat itu namanya mustahik. Sementara kalau muzaki itu adalah orang yang wajib mengeluarkan zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Itu namanya muzaki. Jadi simpelnya kalau muzaki itu yang mengeluarkan zakat, kalau mustahik yang menerima zakat. Kemudian dalil mustahik zakat itu terdapat dalam surat At-Taubah ayat 60. Ini bunyinya. Ayo kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. Shadaqallahul azim. Nah, arti dari ayat tadi yaitu sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, kemudian orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya, kemudian untuk memerdekakan budak, kemudian orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Nah, dari ayat di atas tadi ya, itu bisa dijelaskan bahwa mustahik zakat itu ada 8. Siapa saja? Yang pertama adalah fakir.
Fakir itu adalah orang yang tidak mempunyai tenaga dan harta untuk mencukupi kebutuhannya. Jadi orang itu tidak mempunyai pekerjaan dan juga tidak bisa mencukupi kebutuhannya. Contoh, Pak Ahmad adalah orang yang sangat tua. Dia tidak mampu bekerja. Sehari-hari ia makan dari pemberian. Nah, dari contoh ini maka Pak Ahmad termasuk orang yang fakir, tidak mempunyai pekerjaan dan juga tidak bisa mencukupi kebutuhan. Kemudian mustahik zakat yang nomor 2 adalah miskin. Apakah miskin itu? Miskin adalah orang yang penghasilannya tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Hampir sama dengan fakir, tapi kalau miskin itu dia mempunyai pekerjaan. Akan tetapi pekerjaannya itu tidak bisa untuk mencukupi kebutuhan hidup. Contoh, Pak Nur itu bekerja sebagai buruh tani. Setiap hari penghasilannya itu 20.000, tetapi pengeluarannya 30.000. Nah, ini tentu penghasilan Pak Nur ini tidak bisa mencukupi kebutuhannya. Maka Pak Nur disebut orang miskin. Berikutnya yang ketiga dari mustahik zakat adalah amil. Amil yaitu orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagi zakat. Contohnya, Pak Rahmat mendapatkan tugas dari pemerintah untuk mengumpulkan dan membagi zakat di Desa Sukamakmur. Pemerintah di sini tentunya pemerintah desa ya, di Desa Sukamakmur itu. Maka karena Pak Rahmat mendapatkan tugas untuk mengumpulkan dan membagi zakat, Pak Rahmat disebut amil dan berhak untuk menerima zakat. Berikutnya yang keempat adalah rikob. Siapa rikob itu? Rikob adalah budak atau hamba sahaya yang dijanjikan akan dimerdekakan jika mampu membayar. Jadi budak di sini yaitu budak yang sudah dijanjikan oleh tuannya untuk dimerdekakan. Contoh, Fulan itu merupakan budaknya Zaid. Nah, Fulan akan dimerdekakan oleh Zaid jika Fulan itu mampu membayar uang tebusan. Nah, dengan harapan ketika nanti diberi zakat, maka Fulan ini bisa memerdekakan dirinya. Tuh. Kemudian mustahik zakat yang nomor 5 adalah mu'alaf. Apa itu mu'alaf? Mu'alaf adalah orang yang baru masuk Islam dan imannya masih lemah. Nah, diharapkan ketika nanti menerima zakat, maka orang tersebut tambah beriman. Contoh, Yusuf itu beragama non-Islam. Akan tetapi, minggu yang lalu ia masuk Islam ditandai dengan mengucapkan syahadat. Maka Yusuf ini berhak mendapatkan zakat karena dia sebagai mu'alaf. Berikutnya, mustahik zakat yang nomor 6 adalah ghorim. Siapa ghorim itu? Ghorim adalah orang Islam yang terlilit hutang dan tidak mampu membayarnya. Tentu hutang di sini adalah hutang yang bukan untuk maksiat. Contoh, Pak Salman itu di PHK atau dipecat dari tempatnya bekerja. Sehingga untuk mencukupi kebutuhan keluarganya, ia berhutang kepada tetangganya karena tidak bekerja lagi. Maka hutang dari Pak Salman itu karena mempunyai banyak hutang, maka disebut ghorim dan berhak untuk menerima zakat. Berikutnya, mustahik zakat yang nomor 7 adalah sabilillah. Sabilillah pengertiannya adalah orang yang berjuang di jalan Allah dalam rangka menegakkan agama Islam. Jadi semua orang yang berjuang di jalan Allah itu disebut sabilillah. Contoh,
Pak Rahman itu hidup di daerah yang sangat terpencil. Setiap hari beliau mengajari anak-anak mengaji di daerah tersebut tanpa diberi gaji. Maka Pak Rahman ini termasuk sabilillah karena berjuang untuk mensyiarkan ajaran Islam, yaitu dengan cara mengajari anak-anak mengaji. Dan beliau berhak untuk mendapatkan zakat. Berikutnya, mustahik zakat yang nomor 8 adalah Ibnu Sabil. Ibnu Sabil yaitu orang yang dalam perantauan untuk menuntut ilmu dan kehabisan bekal. Contoh, Rizki itu merupakan seorang pelajar dari luar kota. Pada akhir bulan Ramadan, ia kehabisan uang dan orang tuanya belum bisa mengirimkan uang. Maka Rizki ini disebut Ibnu Sabil, orang yang dalam perantauan belajar. Nah, ketika itu kehabisan bekal, sementara orang tuanya belum mampu untuk memberikan bekal kembali. Nah, orang semacam ini atau Ibnu Sabil ini juga berhak untuk menerima zakat. Nah, itu tadi merupakan 8 golongan orang-orang yang berhak menerima zakat. Kita lanjutkan tentang hikmah berzakat. Apa saja hikmahnya? Banyak sekali ya. Di antaranya yang pertama, zakat itu bisa membersihkan harta dan jiwa dari sifat kikir, tamak, dan rakus. Dengan zakat, maka harta dan jiwa kita menjadi bersih. Berikutnya, hikmah zakat yang nomor 2 adalah membantu orang yang kesulitan ekonomi. Karena dengan kita bantu melalui zakat, orang yang kesulitan ekonomi tadi sudah terbantu, tidak lagi kesulitan. Yang nomor 3 hikmah zakat adalah mendorong manusia untuk berjiwa sosial dan peduli sesama. Ini jelas, dengan zakat kita akan semakin peduli kepada sesama kita. Berikutnya hikmah zakat yang nomor 4 adalah mendorong manusia untuk tanggung jawab terhadap hartanya. Ya, karena di harta kita itu kan ada sebagian harta milik orang lain. Maka kita harus tanggung jawab terhadap harta tersebut. Kemudian ini yang nomor 5 bersama dengan nomor 4 yaitu mengingatkan manusia bahwa dalam harta kita ada hak orang lain yang harus kita keluarkan melalui zakat. Yang nomor 6 hikmah zakat yaitu menyempurnakan keimanan orang Islam. Ya. Dan yang nomor 7 hikmah zakat adalah mempererat tali persaudaraan. Karena dengan berzakat berarti kan kita memberikan berbelas kasih kepada orang yang membutuhkan. Itu akan mempererat tali persaudaraan. Yang nomor 8 hikmah zakat adalah harta orang yang berzakat akan terus bertambah. Yang nomor 9 hikmah zakat adalah sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah karena sudah diberikan nikmat yang banyak. Nah, itu beberapa hikmah zakat. Sudah paham ya kalian? Oke, semoga yang sedikit ini keterangan ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Sementara itu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.